وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali setelah kita sama-sama melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Amin. Dan tak lupa, mudah-mudahan semua amal ibadah kita, sholat kita, sholat tarawih kita, sholat malam kita, qiyamul lail kita, ibadah puasa kita, dan apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita langsung masuk ke pelajaran tafsir kita, surah Al-Maidah ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء
قوم قد ضلوا من قبل Ya, itu ada huruf dal bertemu dengan huruf bo. Nah, di situ dibaca biasa saja. Jadi dalnya tetap seperti biasa, dotnya juga seperti biasa. Tidak ada hukum apa-apa. Maksud saya tidak ada hukum idgham. Nah, jadi dalnya tetap biasa aja. Qad dallu. Nah, kemudian setiap ada huruf nun ketemu qaf, maka dia dibaca gunnah. Dan karena di situ qaf mempunyai sifat tafkhim, sifat tebal, maka dengungannya juga harus tebal. Min qabl. Nah, begitu. Wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. وأضلوا كثيرا وضلوا سواء السبيل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Ya, di sini di ayat ini cukup banyak yang panjang-panjang ini, banyak benderanya. Hati-hati panjang pendeknya. Banyak dengungannya juga. Kita teruskan dengan diterjemahkan setiap kata. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa lebih dekat lagi dengan ayat yang mulia ini. Qul, katakanlah. Nah, kalau dikatakan qul berarti di situ artinya Allah menyuruh atau Allah memerintah, atau kalau dalam bahasa Arab kata ini dikenal dengan fi'lul amri, fi'il amr. Allah dalam ayat ini memerintahkan kepada siapa waktu ayat ini turun? Tentu saja kepada Rasulullah. Katakanlah wahai Muhammad. Kalau sekarang bagaimana? Apa sudah nggak berlaku? Ya tetap berlaku, karena Al-Quran itu adalah selain diturunkan, selain diperintahkan untuk Rasulullah, Al-Quran ini buat kita. Artinya perintah ini juga berlaku untuk kita semuanya. Ya, berlaku untuk kita semuanya. Perintah apa? Perintah untuk mengatakan. Katakanlah wahai Muhammad, atau katakanlah, karena di sini juga bentuknya umum, qul ya Muhammad, begitu. Tapi di sini umum, katakanlah olehmu, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab. Wahai ahli kitab. Nah, ini perintahnya, perintah untuk mengatakan wahai ahli kitab. Nah, karena yang disuruh waktu itu Rasulullah, Nabi Muhammad SAW waktu itu kepada ahli kitab yang hidup di Madinah, insya Allah begitu. Yaitu orang-orang Yahudi
dan yang ada di Madinah, atau ahli kitab secara umum. Ahli kitab itu yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani yang menerima kitab. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai ahli kitab, la taghlu, janganlah kamu berlebih-lebihan. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Janganlah kalian berlebih-lebihan. Atau bahasa lainnya adalah janganlah kalian melampaui batas. Taglu itu asal katanya adalah ghala yaghlu, ghulu. Janganlah kalian bersikap ghulu. Ini larangannya, tidak boleh kalian bersikap ghulu, wahai ahli kitab, atau berlebih-lebihan, wahai Yahudi dan Nasrani. Janganlah kalian berlebih-lebihan, janganlah kalian melampaui batas, janganlah kalian, atau bahasa lainnya adalah keterlaluan, terlalu. Nah, ghulu itu lawan katanya adalah taksir. Taksir itu artinya lalai, teledor. Nah, kalau ghulu artinya ceroboh atau gegabah. Itu arti dasarnya ya. Jadi kalau hulu itu berlebih-lebihan, kalau taksir itu lawan katanya berkurang-kurangan. Berkurang-kurangan. Nah, nggak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh berkurang-kurangan juga tidak boleh. Nah, yang betul apa? Sebagai kita umat akhir zaman dikatakan adalah ummatan wasaton, adalah umat yang pertengahan. Tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh berkurang-kurangan juga. Keterlaluan nggak boleh, lalai juga tidak boleh. Begitu. Ini namanya melampaui batas. Berlebih-lebihan itu melampaui batas, berkurang-kurangan melampaui batas. Janganlah kita berada di luar batas. Ini pernah kita bahas dahulu tentang bab melampaui batas ini. Mungkin kita masih ingat-ingat sedikit atau ingat banyak, mudah-mudahan nggak lupa lagi ya. Nah, ini kita ulang lagi. Janganlah kita bersikap ghulu. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berperilaku ghulu, berlebih-lebihan. Ya, yang betul apa? Ummatan wasaton, di tengah-tengah. Di dalam batas maksudnya, di dalam batas. Saya jadi teringat dahulu waktu ngerjain jalan di Wonoayu, di Wonoayu Sidoarjo, itu jalan kabupaten, kemudian sama pimpinan proyeknya kerep atau trotoar di tepi jalan itu kan dicat bagus gitu. Cuma lebih 25 meter ke masuk ke jalan provinsi, 25 meter masuk jalan, artinya semuanya 50 meter masuk di jalan provinsi. Dipanggil itu, Pimpronya dipanggil ke provinsi, dimarahi. Saudara itu sudah masuk ke ranah orang lain. Saudara itu sudah masuk ke ranah pihak lain. Artinya nggak boleh dimarahin itu, padahal bukan dijelekkan, dibagusin. Dibagusin itu dimarahin karena apa? Karena sudah masuk ke ranah pihak lain. Hati-hati, hati-hati kalau kita masuk ke ranahnya orang lain, ranahnya instansi lain, karena itu juga dilarang di dalam agama, melampaui batas namanya. Batasnya di sini nih, jalan kabupaten ini. Kenapa kok masuk ke jalan provinsi begitu?
Itu nggak boleh. Hati-hati. Termasuk juga batas-batas tanah. Kalau kita punya batas tanah, luar biasa ini. Ini berlaku umum ya, tidak hanya berlaku bagi ahli kitab. Ini Al-Quran ini untuk semua manusia. Meskipun asbabun nuzulnya adalah untuk ahli kitab. Ini berlaku sampai akhir zaman. Termasuk juga melampaui batas-batas tanah. Batas apapun lah tidak boleh. Batas tanah juga tidak boleh. Melampaui batas. Kita menggunakan batas-batas yang bukan hak kita. Itu luar biasa dolimnya. Luar biasa melampaui batasnya. Selama itu digunakan, maka setiap hari dia akan dapat dapat balasan dari Allah. Dosanya akan bertumpuk-tumpuk terus. Termasuk kita menaruh halangan di jalan. Kan ada tuh rumah-rumah di pinggir jalan tuh. Karena ini terus dikasih batu-batu supaya supaya enggak tahu lah maksudnya apa, yang jelas itu bukan batasnya dia, bukan punyanya dia gitu. Itu nggak boleh. Selama batu itu ada di situ, maka dosanya mengalir terus-menerus. Itu di hadis juga ada itu. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Sungguh manusia itu benar-benar keterlaluan. Ya, kalla innal insana layatagha. Sungguh innal insana, sesungguhnya manusia itu layatagha, benar-benar melampaui batas, benar-benar keterlaluan. Nah, kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia merasa cukup, karena dia merasa lebih daripada yang lain, merasa lebih kuat, merasa lebih berkuasa, merasa lebih banyak pendukungnya dan lain-lainnya. Apapun, kalau dia merasa lebih daripada yang lain, manusia itu cenderung berlaku melampaui batas. Janganlah kalian melampaui batas, kata Allah. Dalam ayat ini apa? Fi dinikum. Apa artinya? Agamamu. Di dalam agamamu. Nah, di sini wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam masalah agamamu. Jangan berlebih-lebihan. Ghairul haqqi, cara yang benar, tanpa kebenaran, atau dengan cara yang tidak benar. Janganlah kalian melampaui batas di dalam masalah agamamu dengan cara yang tidak benar. Nah, kalau dahulu ini kan terkait dengan runtutan untuk orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, maka apa yang dimaksud? Ini adalah keterlaluan dalam memposisikan Isa Al-Masih putra Maryam. Nah, keterlaluan di dalam memposisikan Al-Masih putra Maryam. Dia didudukkan tidak sebagaimana kedudukannya. Dia adalah manusia biasa, dia hanyalah utusan Allah, tapi sama orang-orang Nasrani didudukkan sejajar dengan Allah, didudukkan sebagai Tuhan. Nah, maka ini sungguh keterlaluan kalian. Janganlah kalian melampaui batas di dalam masalah agamamu. Nah, didudukkan sebagai Tuhan, padahal Isa itu manusia biasa. Tapi sanjungan-sanjungannya yang keterlaluan hingga mendudukkan posisi Nabi Isa ini menjadi Tuhan selain Allah. Maka ini disebut dengan ghulu, disebut dengan perilaku yang keterlaluan, perilaku yang melampaui batas. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, tidak benar itu.
dengan cara tidak benar. Tidak ada di dalam kitabnya sendiri pun tidak ada yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan selain Allah atau anak Tuhan, juga tidak ada. Dia adalah manusia biasa yang butuh makan, butuh minum, butuh tidur dan lain-lainnya. Dia hanya utusan Allah yang dimaksud. Atau apa? Atau didudukkan juga sebagaimana orang-orang yang hina, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Isa Al-Masih. Mbak Isa Al-Masih itu begini dan begitu, ibunya katanya apa? Telah melakukan perbuatan yang tercela, melakukan zina. Bahkan dalam suatu riwayat dia dikatakan berzina dengan pamannya Zakaria. Luar biasa tuduhan-tuduhannya, didudukkan sebagaimana tidak sebagaimana kedudukan yang sebenarnya. Padahal apa? Maryam itu adalah seorang yang siddiqah di ayat yang kemarin ya. Orang yang sangat benar, seorang sangat jujur. Nabi Isa pun juga dikejar-kejar. Dia adalah orang yang lemah, apalah tuduhan-tuduhan mereka terhadap Isa. Nah, kalau orang Yahudi terhadap Nabi Isa, mereka menghinakannya, terlalu menghinakan. Kemudian kalau orang-orang Nasrani terlalu memuliakan sampai-sampai dia diangkat sebagai Tuhan. Nah, kita orang Islam mendudukkan sebagaimana kedudukannya, yaitu tetap menganggap Isa itu adalah manusia biasa saja. Dia adalah sama seperti para rasul-rasul, seperti para nabi Allah yang diutus sebelumnya. Itulah pertengahan. Tidak terlalu memuliakan, tidak pula terlalu menghinakan. Tidak menghinakan, tidak terlalu memuliakan. Inilah sikap orang Islam terhadap Nabi Isa. Jangan berlebih-lebihan. Dan ini berlaku umum ayat ini, karena ini ayat Al-Quran. Berlebih-lebihan dalam segala hal juga tidak boleh. Dalam hal sholat yang pernah kita terangkan dulu, misalnya melampaui batasnya duhur itu adalah waktu asar, sehingga dia terlambat sampai masuk waktu asar. Keterlaluan itu melampaui batas juga. Atau sholat duhur sebelum adzan duhur, sama melampaui batas, tidak menempatkan sesuai batas-batasnya. Atau apa yang sering kita bahas dulu, mewajibkan yang tidak wajib, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu sama, perilaku-perilaku yang keterlaluan di dalam agama. Kita teruskan. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti. Nah, janganlah kamu mengikuti, janganlah kalian mengikuti ahwa'a, keinginan. Iya, keinginan. Kan ini jamak daripada hawa. Ahwa, keinginan-keinginan. Nah, janganlah kalian mengikuti keinginan-keinginan orang-orang atau kaum qad, yang telah sesat. Bukan, qad itu ada sungguh. Qad itu sungguh, dollu Tersesat. Telah sesat. Ya, yang sungguh telah sesat min qablu, Sejak dahulu. Dari dahulu. Janganlah kalian mengikuti keinginan-keinginan kelompok atau kaum atau orang-orang yang telah sesat sebelum dari sejak dahulu. Wa adallu, Dan menyesatkan. Dan mereka telah menyesatkan kasiron, Banyak manusia.
ya, kebanyakan dari manusia, wadhallu, dan mereka tersesat, dan mereka ada orang-orang yang tersesat, dari sawai, jalan yang benar. Sawai itu benar, nah, atau lurus, atau kebenaran boleh, as-sabili, jalan, ya. Dan mereka telah tersesat dari jalan kebenaran. Begitu, kira-kira begitu gambaran singkatnya. Sebelum kita lanjutkan dengan membaca tafsir dari para ulama kita yang soleh, kita baca dahulu sebagian di antara kita. Yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu katsiran wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dan hulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. baik. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Baik, ayat ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Apa ini maksudnya? Janganlah kalian melampaui batas di dalam mengikuti kebenaran. Janganlah kalian menyanjung orang yang kalian diperintahkan untuk menghormatinya, tetapi kalian melampaui batas di dalam menghormatinya. Kalian melampaui batas di dalam memberikan sanjungan, sehingga mendudukkan yang kalian sanjung itu keluar dari kedudukan kenabian, yaitu masuk kepada kedudukan ketuhanan, dalam hal ini Nabi Isa, ya. Sebagaimana yang telah dilakukan kalian terhadap Isa Al-Masih. Padahal Al-Masih itu adalah hanya salah seorang nabi dari nabi-nabi Allah. Akan tetapi kalian menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah. Sungguh kalian keterlaluan. Hal ini tidak kalian lakukan, melainkan hanya mengikuti guru-guru kalian, yaitu guru-guru yang sesat yang merupakan pendahulu kalian dari kalangan orang-orang sesat di masa dulu, dari orang-orang sesat di masa lalu. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir untuk bagian yang pertama. Di dalam tafsir Al-Munir diterangkan bahwa maksud dari bagian yang pertama ini adalah
Allah memerintahkan kepada nabinya agar mengatakan kepada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, wahai kalian semua, janganlah kalian melampaui batas di dalam mengikuti kebenaran. Janganlah kalian terlalu mengagungkan dan mengkultuskan Al-Uzair atau Isa Al-Masih, sehingga Uzair itu sampai diangkat sebagai putra Tuhan. Nah, ini adalah perilaku orang-orang Yahudi, atau seperti perilaku orang-orang Nasrani, Isa diangkat sebagai Tuhan, atau dalam keyakinan dalam kelompok mereka yang lain adalah Isa diangkat sebagai anak Tuhan. Janganlah kalian jangan pula kalian merendahkan martabat Isa dan ibundanya sehingga kalian menuduhnya telah berbuat zina. Ini keterangan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang pertama. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar di dalam agamamu. Jangan berlebih-lebihan, jangan keterlaluan. Kita lanjutkan dengan bagian yang kedua. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl. Janganlah kalian mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat di masa lalu. Maksudnya adalah janganlah kalian mengikuti pendapat atau pandangan golongan yang hanya bersumber dari hawa nafsu mereka. Mereka itu adalah pemuka-pemuka kesesatan yang tersesat sejak dahulu. Ini keterangan dalam tafsir Al-Munir. Di dalam tafsir At-Tabari diterangkan, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu atau keinginan orang-orang Yahudi yang sebelum kalian telah tersesat dari jalan hidayah. Mereka mengatakan bahwa Al-Masih adalah orang gila. Al-Masih adalah tidak waras. Mereka juga menuduh ibunda Al-Masih dengan tuduhan dusta, padahal ibunya atau Maryam adalah orang yang sangat benar atau siddiqah. Ini keterangan dalam tafsir At-Tabari. Kita langsung lanjutkan dengan bagian yang ketiga. Wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka juga telah tersesat dari jalan kebenaran. Jadi mereka itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena orang yang sesat itu tidak mau sendirian, mereka juga harus ngajak-ngajak. Begitu. Mereka adalah sesat dan menyesatkan. Maksudnya apa? Orang-orang Yahudi itu telah menyesatkan banyak orang, sehingga mereka menyelewengkan orang-orang itu dari jalan yang benar dan membawa mereka kepada kekafiran terhadap Allah, dan mereka pun mendustakan Al-Masih. Orang-orang Yahudi itu telah tersesat dari jalan tujuannya, dan mereka pun berkendara menuju ke arah selain kebenaran. Ini tafsir At-Tabari untuk bagian yang ketiga. Kalau dari tafsir yang lain tidak hanya singkat saja, hampir mirip dengan terjemahnya. Kira-kira begitulah tafsir dari surah Al-Maidah ayat 77 ini.
Kita langsung lanjutkan dengan ibrahnya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Saya mencatatnya ada 8 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama yaitu perintah bagi orang yang tahu agar menyampaikan larangan Allah kepada manusia. Nah, itu yang pertama. Bagi orang yang tahu, itu perintahnya adalah wajib menyampaikan larangan Allah kepada manusia. Yang kedua, pelajarannya adalah larangan berbuat ghulu, larangan berlaku keterlaluan, berlaku berlebih-lebihan di dalam melakukan kebenaran. Yang ketiga, larangan berbuat taksir atau berkurang-kurangan atau lalai atau meremehkan kebenaran. Nah, sama-sama nggak boleh. Lebih-lebih juga nggak boleh, kurang-kurang juga nggak boleh. Nah, mentang-mentang kuat puasanya dari pagi sampai pagi lagi. Nah, nggak boleh, haram. Ya. Jadi puasa itu kalau udah maghrib harus berbuka, harus makan minum, baru nanti pagi puasa lagi. Mentang-mentang kuat, wah sudah saya puasa aja dari pagi sampai pagi lagi. Nggak boleh, itu namanya berlebih-lebihan. Atau tidak puasa, atau tidak puasa sama itu. Itu namanya taksir, berkurang-kurangan, meremehkan kebenaran. Udah tahu puasa wajib, nggak juga dilakukan. Saya kemarin keliling ke lapangan tuh ya Allah, ya orang-orang biasa aja makan minum. Kalau ditanya agamanya apa ya, Islam. Taksir, itu namanya taksir, lawan daripada ghulu. Yang keempat adalah perintah untuk menempatkan sesuatu sesuai porsinya, sesuai tempatnya, mendudukkan sesuatu sesuai kedudukannya. Yang kelima adalah larangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan lain-lain yang serupa sama ini. Yang keenam, larangan mengikuti orang-orang yang sesat, larangan mengikuti keinginan orang-orang yang sesat. Yang ketujuh, pelajarannya adalah orang-orang yang sesat akan selalu menyesatkan orang lain, atau dalam kurung berdakwah, ngajak-ngajak. Ya, ngajak-ngajak. Orang yang sesat itu gak mau sesat sendirian. Seperti setan itu kenapa? Tak henti-hentinya mengajak manusia, menyesatkan manusia, terus menerus, tak pernah berhenti. Karena apa? Karena dia gak mau sesat sendirian, dia harus menyesatkan anak cucu Adam. Apalagi gara-gara Adam dulu katanya dia menjadi kekal di neraka. Maka kita harus siap-siap dengan bujuk rayunya. Yang terakhir adalah bahwa orang-orang yang sesat amat sulit diberikan peringatan. Karena apa? Karena dia telah keluar dari jalan kebenaran. Dia telah keluar dari jalan yang lurus. Dia telah keluar dari jalan tujuan. Amat sulit diberikan peringatan. Gak kelihatan sudah jalan benarnya, karena dia sudah berada di jalan lain. Yang kedua, mengapa kok sulit diberikan peringatan? Karena orang-orang yang sesat itu merasa dirinya benar. Nah, ini yang lebih susah ini. Kalau sudah merasa benar sendiri, waduh susah itu. Padahal sesat ya. Coba orang-orang Nasrani diingatkan, oh salah, bukan Tuhan itu, tapi nggak mau.
Karena apa? Karena dia merasa benar. Katanya di Al-Quran tidak menggunakan akalnya. Begitu. Jadi janganlah kita, ini pesannya pada kita, 8 pelajaran itu salah satunya janganlah, atau intinya adalah janganlah keterlaluan, jangan melampaui batas. Ya. Kalau bukan batas kita, ya sudah dihindari, kan begitu. Kalau bukan urusan kita, maka jangan ikut campur. Makanya orang-orang yang apes itu katanya ada 3 macam apa? Yang pertama, ngomong yang tidak perlu diomongkan, ngurus yang bukan urusannya, kemudian apalagi satunya lupa ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada ayat 77 dari surah Al-Maidah ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau didiskusikan barangkali? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu saya kira udah jelas semua ya. Mudah-mudahan pelajaran tafsir kita ini, terutama pada surah Al-Maidah ayat 77 ini, bisa menuntun kita supaya tetap berada di dalam batas-batas kita, tidak keterlaluan di dalam beragama, tidak berlebih-lebihan di dalam melakukan kebenaran, juga tidak boleh meremeh-remehkan kebenaran, tidak berlalai-lalai dalam hal kebenaran. Dalam hal puasa ini misalnya dikatakan berlebih-lebihan, salah satunya tadi sudah waktunya berbuka, nggak berbuka, puasanya masih kuat, puasa apa? Berbukanya jam 12 malam, ya haram lah hukumnya, ya nggak boleh. Atau nggak puasa gitu di bulan puasa, padahal puasa itu wajib, begitu. Ya kira-kira itu. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pelajaran kita ini, majelis kita ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan puasa ini diterima semuanya oleh Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.